Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan ahlul jannah, tahiyyatan min indillahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ilal wahdah wal i'tilaf wa nahana 'anil furqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sungguh tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup segarnya nafas kehidupan. Di kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan manusia dari jalan yang sesat menuju jalan selamat di dunia maupun di akhirat. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disandingkan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat di atas sangatlah jelas jika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu. Makna ayat ini pun serupa dengan firman-Nya dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Yang pertama, yaitu menjalankan perintah orang tua selama perintah tersebut tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak bersikap buruk dan kasar kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada orang tua serta mendoakan kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu riwayat yang menjelaskan, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Maka beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, yang salah satunya adalah, terhinalah seorang laki-laki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorangnya, lalu keduanya tidak
dapat memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin, maka aku ucapkan amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita simpulkan sangatlah penting ketaatan kepada ibu bapak, entah beliau masih di dunia ataukah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai anak tetaplah harus berbakti dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingatlah, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridha orang tua. Dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung pada murka kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.